Ini konten khusus dibuat agar Polda Metro Jaya yang sudah menerima sekian laporan dari tim lawyernya Gus Adin Arifin tidak terkesan lamban dalam menangani kasus ini supaya cepat. Tentu saja seperti yang netizen harapkan. Ekspektasi netizen adalah Bahar bin Smith nyungsep di penjara. Ajudan Bahar bin Smith sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor. Kemudian Muhammad Asad Shahab yang diklaim sebagai saudaranya Bahar bin Smith juga sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya sebagai terlapor. Dua orang yang terlibat dalam persekusi atau penyerangan ke rumah Gus Adin Arifin sudah dipanggil. Ajudannya Bahar bin Smith sebagai saksi terlapor, Muhammad Asad Shahab sebagai rekan Bahar bin Smith sudah dipanggil sebagai terlapor. Terus bagaimana? RT-nya, RW-nya, dan yang mengerucut di sini adalah Bahar bin Smith. Jadi kaitan hukumnya antara RT RW dengan Gus Adin Arifin, RT-nya bernama Fajarullah dan RW-nya bernama Yusman Siki ini, memang ada unsur kebencian pribadi ya kepada Gus Adin Arifin. Karena apa? Nah, ini saya jelaskan sekali lagi supaya Anda tidak gagal paham, supaya Anda memahami keterkaitan peristiwa hukum, penyerangan, pengerusakan, memfitnah, dan penyebaran berita bohong di media sosial, persekongkolan antara RT yang bernama Fajarullah, RW yang bernama Yusman Siki, Bahar bin Smith, Asad Shahab, dan kelompok yang menamakan lintas ormas itu diduga bersekongkol melakukan pemufakatan jahat, melakukan penyerangan, melakukan pengerusakan, melakukan persekusi, menyebar fitnah melalui media sosial, dan membuat berita bohong bahwa Gus Adin Arifin adalah seorang penipu, bahwa RT yang bernama Fajarullah sebagai ketua RT di Kloster Riverton Grand Wisata Kota Bekasi sudah melakukan fitnah dan ujaran kebencian, menuduh Gus Adin Arifin sudah melakukan banyak penipuan dan banyak korban yang mengalami kerugian. Inilah fitnah yang dilakukan oleh RT Fajarullah, ketua lingkungan di Kloster Riverton Grand Wisata Kota Bekasi. Kan seperti itu. Jadi persekongkolan RT RW, Bahar bin Smith, Asad Shahab, dan kelompok ormas itu ini diduga keras, disangka kuat, dimotori oleh RT dan RW-nya ini. RT-nya yang bernama Fajarullah dan RW-nya yang bernama Yusman Siki. Kenapa mereka ini, RT dan RW ini, tidak menghadang, tidak menolak, bahkan tidak mengusir rombongan Bahar bin Smith bersama Asad Shahab dan kelompok ormas itu? Kenapa tidak mengusir dari Kloster Riverton Grand Wisata Kota Bekasi? Karena kedua orang ini, antara RT dan RW ini, diduga keras, disangka kuat, punya dendam pribadi terhadap Gus Adin Arifin. Dendamnya apa? Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Anda coba lihat VT ini sekali lagi. Nah, ini, Bapak ini, itu yang dibela oleh Gus Adin Arifin. Bapak ini juga salah satu warga di Kloster Riverton itu. Bapak ini dari keluarga yang bernama Bapak Endang. Jadi yang membuka pintu gerbang ini, yang keluar dari rumahnya, melewati pintu gerbang security, membuka tutup pintu sendiri ini adalah keluarga dari Bapak Endang. Ini salah satu keluarga yang dibela oleh Gus Adin Arifin. Terkait apa? Terkait IPL. Nanti saya jelaskan.
Nah, kemudian ada video yang satu ini lagi. Coba Anda perhatikan. Buka sendiri aja. Nggak boleh masuk. Ya. Kak bilang sama tukang sapu itu ini. Oh, tuh ada Usep ya, oke. Ntar dulu. Oke. Usep nggak boleh juga. Usep juga nggak boleh tuh. Nggak boleh pegang tuh. Buka sendiri aja, buka sendiri. Nggak boleh, dilarang semua sama mereka. Dia rame-rame di sini dia. Buka sendiri, Ngurus. nggak apa-apa. Ya, ini harus segera ini. Dulur, ini. Nggak apa-apa. Buka, Kak. Ini mau ngapain nih? Mau ngapain? Kenapa sih orang larang-larang? Oh, rame. Biarin aja. Rizka tadi jegat-jegat, nggak boleh. Masalah kita buka sendiri. Buka sendiri. Kakak. Nih. Kita beli loh ini gerbang. Oh, ini dia sini nih area. Udah buka sendiri kita, Mas. Udah biarin aja. Yuk, makasih. Ya, makasih. Gerbang kedua. Nah, Gerbang ibu kedua. ini adalah Ibu Mawar. Ya. Ibu Oh, ada ini dua adalah Ibu gerbangnya. Mawar, istrinya Bapak Leslie Wahab. Belakang mana? Dan Oh, samping ibu tuh, Kak, ini bukan juga belakang. suaminya itu yang dibela juga oleh Aduh, Gus Adin tadi nggak Arifin. bilang. Soal apa? Soal sih ini? IPL sekali lagi. Kok tuker-tukeran? Nah, Viti satu ini juga yang dibela oleh Gus Adin Arifin. Datang ke rumah saya, terus kemudian berlagak seperti preman nih, kayak begini nih, kayak begini Anda. Iya, silakan. Iya, silakan. Anda kayak begini nih soalnya. Silakan. Anda mengancam saya soalnya. Silakan dipoto. Saya ngancam. Iya, silakan buka semuanya, buka maskernya. Yang ngancam siapa? Buka maskernya sekarang juga, buka Saya maskernya. sudah buka nih. Iya. Bapak Saya siapa sudah namanya? buka. Bapak siapa namanya? Saya Yusman PRW di sini. Iya. Terus Ya. kemudian apa urusan Saya mau Bapak tanya Pak datang ke Leslie, saya? apakah sudah bayar IPL belum? Saya sudah sampaikan ke Oke. Bapak saya. Terus apa jawabannya? Terus Bapak saya bilang, silakan Bapak Jusman Siki ngomong sama Bapak Oke, saya kalau sendiri. begitu saya sudah telepon. Ya, silakan. Itu Saya sudah urusan WA. Bapak saya, bukan urusan saya. Oke. Sekarang permasalahannya adalah Bapak datang ke rumah saya kayak begini. Kayak apa? Saya kan bisa sopan ini, Mbak. Santai, Bapak nggak baik-baik, kan? sopan karena Bapak tadi ngetok-ngetok saya, ngetok-ngetok Ketok-ketok kayak pintu kan preman. kedengaran, biar kedengaran di dalam. Bapak kayak preman. Tidak, kayak Kalau pre- kayak gitu namanya menginvasi, Kayak namanya. preman itu bukan preman namanya. Saya kayak mau preman. kerja ini Bapak. Mana bapaknya? Kalau bayar Saya IPL aja mau intinya. kerja. Bayar IPL kapan? Bapak kayak preman. Silahkan, tidak ada preman di sini. Saya bicara sopan kok. Enggak Bapak kayak bayar begitu, IPL. nggak ada Bapak kayak tinggi kayak begitu. Itu hanya Bapak persepsi, kalau mau Pak. diterima Itu persepsi, sama Pak. saya, diterima di rumah saya, Silakan. Bapak ngomong baik-baik. Sampaikan ke dia. Jangan tolong kayak bayar IPL. preman. Ya. Tolong Jangan bayar kayak preman. IPL. Ini kalau kayak begini saya ada buktinya ya kayak begini ya. Tolong bayar Silakan ya. IPL, sampaikan. Kalau misalnya kayak begini, Bapaknya saya ada ya. buktinya ya. Ya. Tidak Saya ada masalah, buktinya Mbak. ya. Saya bicara sebagai RW, bukan pribadi ya. Ya, silakan, Oke? silakan. Tidak ada masalah. Ya, silakan. Kan soal IPL itu belum ada Tidak ada kesepakatannya. sepakat 60% warga sudah sepakat. Warga, Oke? tapi bukan bapak saya. Bapak ini warga kesepakatan bersama. Iya, Tidak boleh Bapak. sini pribadi sini warga Loh, lingkungan. bapak saya bilang Oke? belum ada kesepakatan Makanya antara ketemu bapak sama saya WA, saya telepon, saya tidak diangkat. Telepon terus ketemu saya. Ya, dong. silakan. Nanti saya sampaikan, tapi bapak jangan kayak begini. Saya- Ini rumah saya soalnya. Saya tidak apa-apa, Bu. Saya cuma bicara sama Mbak. Tolong sampai ke bapaknya supaya bayar IPL. Iya, saya tahu, tapi Oke. bapak ngapain di sini? Saya Saya nggak sudah nyaman sampaikan, soalnya. Silakan bapak keluar dari rumah saya. Oke, saya keluar. Tapi tolong disampaikan ke bapaknya supaya Jangan bayar IPL. maksa saya, Pak. Selalu sampai ke bapak. Jangan maksa saya. Itu saya tidak paksa, Mbak. Saya cuma mengingatkan. Saya saja. jangan paksa saya karena Saya ini tidak bukan urusan paksa. saya. Ini rumah saya, cuma bapak sampaikan- saya suruh bapak sampaikan keluar. Ke Bapak. Saya Leslie suruh supaya bapak bayar keluar. IPL, ya. Saya suruh bapak keluar Ya. sekarang juga dari rumah saya. Silakan. Saya pergi. Keluar sekarang juga. Saya tidak keluar nih. Saya keluar nih.
Saya bicara sebagai RW, Bu, bukan sebagai pribadi. Ya tahu, tapi Bapak cara ngomongnya kasar sekali. Dari awal Dari tadi saya udah bilang Bapak saya nggak ada di rumah. Oke, saya coba tanya. Terus sekarang Bapak ngapain balik lagi ke saya? Ibu kan sudah dulu saya kasih tahu, tolong sampai ke bapaknya. Udah nggak usah kayak begitu, silakan keluar dari rumah saya. Silakan keluar dari rumah saya, Bapak. Tolong sampai Bapak silakan keluar dari rumah saya. Oke? Saya bilang Bapak keluar dari rumah saya. Sudah disampaikan belum? Jangan maksa saya. Silakan keluar dari rumah saya. Oke, Saya mau kerja nih. Tidak masalah. Saya cuma menyampaikan. Keluar sekarang juga, Bapak. Tolong bayar IPR, ya. Itu aja intinya. Gak ada masalah. Jangan kayak begitu, jangan kayak preman Bapak di sini. Udah sana, silakan sana di sana. Nggak ada preman di sini, Bu. Jangan. Saya bicara baik-baik. Oke? Silakan pergi dari sini. Saya mau kerja. Ya sudah. Saya nggak pergi keluar. Kamu nggak usah ngomong. Apa maksudnya? Ini rumah saya kok. Silakan, saya kan tidak mengganggu. Saya pakai RW kan wajib. Iya tahu, tapi ini rumah saya. Anda mengganggu saya pagi-pagi. Saya bisa laporkan Bapak dengan perbuatan tidak menyenangkan. Permisi baik-baik. Saya tidak mau tahu. Saya tadi kan sudah baik-baik ke Bapak. Sekarang kenapa Bapak datang lagi ke saya ngancam-ngancam kayak begini? Waktu dulu kan saya kasih tembak, kalau sampai ke Terserah. Itu urusan Bapak saya. Oke, kalau begitu Bukan jelas, ya. sama saya. Udah silakan pergi. Oke, sudah Dari jelas, sini kan? saya udah bilang. Apa dia bilang beliau? Saya sudah bilang, Terus bilang Bapak pergi dari rumah saya sekarang juga, kalau enggak saya lapor polisi. Laporin aja Bu sekarang, saya tungguin. Bapak, Laporkan sekarang. Saya Bapak bicara ngapain ke rumah saya? Oh, bicara baik-baik. oke, silakan. Saya tunggu sekarang. Bapak mau mengancam saya, Oh, tidak. Bapak mau menghadang saya supaya Saya saya mau tidak kerja. Saya mau tanya. Saya tanya sekarang. Bapak mau menghadang saya supaya tidak kerja. Saya mau menghadang. Saya mau tanya. Sekarang Bapak ngapain di rumah saya? IPL sudah bayar belum? Mau ngapain sekarang juga? Itu aja intinya, IPL udah bayar belum? Mau apa sekarang? Sampai ke bapaknya harus bayar IPL. IPL belum Bapak saya bayar karena tidak ada kesepakatan sama Bapak saya. Sudah rapat warga semua sudah sepakat. Warga yang mana? Warga yang mana? Sudah bayar semua. Makanya rakyat kalau menghadap ke saya, Bu, masalahnya apa? Ya sekarang. Saya kan sudah bersurat tuh ke Bapak supaya apa masalahnya tolong dibicarakan baik-baik. Tolong ya Bapak ya. Saya nanya aja. Ini urusan Bapak sama saya atau sama Bapak saya? Saya mau menyampaikan ke Mbak, karena dulu pernah ketemu. Tolong sampai ke beliau supaya IPL-nya jangan lupa dibayar. Saya udah bilang. Oke. Sekarang kalau Bapak saya belum ketemu sama Anda, itu artinya belum ada kesepakatan dan Bapak saya tidak mau. Warga namanya. Oke lah kalau begitu, tolong sampai ke beliau supaya ketemu saya, Mbak ya. Ketemu sama Anda di rumah Anda silakan, tapi jangan ngalang-ngalangin rumah saya di sini. Saya tidak menghalangi nih. Udah sana pergi. Ya oke, saya pergi, tidak masalah, Mbak. Saya cuma menyampaikan supaya. Ya pergi supaya aja beliau, sih Bapak ya. dari tadi. Soalnya saya mau kerja ini. Oke, Mbak. Ngapain situ ngadang-ngadang di rumah saya? Saya tidak menghadang. Saya cuma mau masuk, kan tidak bisa masuk nih. Iya, saya nggak mau. menghormati Ibu sebagai Saya senior. nggak mau karena Anda kayak begitu, kayak preman jadinya. apa? Kayak preman nagih utang, tau nggak? Loh, preman bagaimana? Saya cuma ngomong baik. Silakan pergi aja, silakan pergi aja. Saya nggak mau. Tidak masalah, Mbak. Saya bicara bukan pribadi nih, Mbak, sebagai RW aja. Iya, silakan kayak begitu. Iya, silakan. Oke. Pergi aja sana. Catatan sampaikan ke Bapak ya. Saya mau mengingatkan aja supaya Ngancam nih jadinya. Oh, tidak mengingatkan aja, mengingatkan. Supaya Bapak bayar IPL-nya. Itu aja. Ya. Pergi sana. Anda lihat, Ke rumah saya, Ketua RW dia berlagak seperti Jusman preman nih, kayak Siki begini nih. Kayak begini Anda. sedang mencoba menagih Iya, IPL. silakan. Coba Anda lihat cara-caranya kenapa seperti itu. Anda kayak begini nih soalnya. Anda Ketika ada warga di Kloster Riverton, Grand Wisata Kota Bekasi, buka semuanya. belum membayar IPL, kenapa diperlakukan seperti orang Bapak telat membayar cicilan motor? Usman Pak RW di sini. Iya, terus kemudian Didatangi, Saya mau tanya Pak Riz. kayak didatangi debt collector gitu loh. Itu RW-nya yang bernama Jusman Siki. silakan Bapak Jusman Siki ngomong sama Bapak Oke, saya kalau sendiri. begitu saya sudah telepon. Ya, silakan. Itu Saya sudah urusan WA. Bapak saya, bukan urusan Nah. saya. Oke. Itu ibu yang didatangi oleh Jusman Siki itu bernama Dr. Rizka, putri dari Bapak Leslie Wahab. Yang Anda lihat video sebelumnya, ada ibu-ibu yang buka tutup pintu sendiri,
itu adalah istrinya Bapak Leslie Wahab. Perlu Anda ingat bahwa keluarga Leslie Wahab yang Anda lihat tadi, VT-nya ada Ibu Leslie Wahab, ada juga putrinya Dr. Rizka, ya. Bapak Leslie Wahab ini merupakan RT pertama kali di kloster Riverton Grand Wisata Bekasi. Jadi sebelum RT yang sekarang ini, RT sekarang ini, Fajarullah, itu ada RT pertama kali. Artinya kloster rintisan pertama kali, yaitu Bapak Leslie Wahab. Dikarenakan ada perbedaan pendapat antara Bapak Leslie Wahab dengan Fajarullah sebagai RT sekarang ini soal pengelolaan IPL, sekali lagi ya, dikarenakan ketidakcocokan, berbeda paham bagaimana cara pengelolaan IPL antara Bapak Leslie Wahab dengan Fajarullah RT sekarang ini yang di kloster Riverton Grand Wisata Kota Bekasi, makanya diduga keras, disangka kuat Fajarullah menjadi RT sekarang ini. Jadi Fajarullah ini berusaha dengan berbagai macam cara, diduga keras, disangka kuat, menggulingkan jabatan RT Bapak Leslie Wahab sebelum masa jabatannya selesai. Diduga keras, disangka kuat, tidak lain dan tidak lebih, hanya masalah bagaimana pengelolaan IPL. Kalau Bapak Leslie Wahab tetap, kan waktu itu belum banyak kan warga di kloster Riverton Grand Wisata Kota Bekasi ini. Tapi Bapak Leslie Wahab ini sudah punya konsep pengelolaan IPL itu, ya, rekeningnya bukan rekening pribadi, tapi rekening perkumpulan atau paguyuban yang ada di komplek Riverton itu. Coba Anda pikir, komplek Riverton itu berjumlah kurang lebih 150 kakak. Sedangkan IPL per kakaknya di atas 500.000. Bahkan ada yang membayar, tidak sedikit warga di situ yang membayar IPL itu di atas 1 juta. Kalau diasumsikan 150 kakak kali 500.000 per bulan, berapa putaran duit IPL di kloster Riverton Grand Wisata Kota Bekasi? Berapa puluh juta? Kalau dikalikan setahun, bukan puluhan juta lagi, bukan ratusan juta lagi, miliaran rupiah. Tapi ya, inilah akhirnya dikeluhkan oleh warga. Di antaranya Bapak yang tadi Anda lihat VT-nya keluar dari kloster, buka tutup pintu sendiri, itu keluarga Bapak Endang. Kemudian ada ibu-ibu yang sama juga masuk kloster, buka tutup pintu sendiri, itu adalah istri dari Bapak Leslie Wahab. Kemudian Dr. Rizka sebagai anak dari Bapak Leslie Wahab didatangi oleh RW-nya bernama Zusman Siki, menagih masalah IPL dengan cara-cara tidak manusiawi seperti itu. Gitu loh. Nah, akhirnya Gus Adin Arifin masuk ke wilayah itu, karena juga beliau kan penduduk situ juga, kloster Riverton. Nah, sekarang bagaimana pertanggungjawaban sebagai pejabat publik, ketua RT, ketua RW, ketika mengelola IPL dengan jumlah miliaran rupiah dalam setahun, tapi hanya dikelola dengan rekening pribadi Bank Mandiri atas nama Sani Padayan. Sampai akhirnya Gus Adin Arifin minta
rekening koran pengelolaan IPL di Kloster Riverton itu dilaporkan tiap sebulan sekali, 3 bulan sekali, maksimal 6 bulan sekali. Akhirnya kan warga tahu berapa in-out dari iuran IPL itu dan digunakan untuk apa saja. Dan yang terpenting adalah laporan rekening koran. Bukan bukan laporan Excel yang ditulis di karang-karang sendiri. Gitu loh. Tapi laporan rekening koran atas nama paguyuban. Atau oke lah kalau rekening itu nama pribadi, oke lah. Tapi warga di Riverton, Grand Wisata Kota Bekasi minta pertanggungjawaban, minta laporannya adalah rekening koran. Tapi sampai detik ini, hari ini, diduga keras, disangka kuat, RT Fajarullah, RW Jusman Siki tidak bisa membuat laporan, menyuguhkan rekening koran atas pengelolaan IPL di Kloster Riverton Grand Wisata Kota Bekasi, dan diduga kuat, disangka kuat, pengelolaan IPL di Riverton Grand Wisata Kota Bekasi yang dikelola oleh oknum bernama Fajarullah sebagai RT, Jusman Siki sebagai RW, banyak digelapkan. Ketua RT Fajarullah dan Ketua RW Jusman Siki di Kloster Riverton Grand Wisata Kota Bekasi diduga keras, disangka kuat sudah melakukan penggelapan jabatan. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Saya harap agar Anda semua tidak bosan-bosan mengikuti progres pelaporan dari Gus Adin Arifin tentang persoalannya yang sudah menjadi korban persekusi, yang sudah menjadi korban kekerasan, yang sudah menjadi korban penyerangan, dan sudah menjadi korban fitnah dan berita bohong. Nah, saya sudah merangkum ada 5 hal yang penting yang nanti akan saya narasikan satu persatu, sehingga persoalan ini benar-benar Anda pahami. Ini juga tidak luput dari upaya kami bagaimana Polda Metro Jaya ini memproses persoalan semua laporan yang sudah diajukan Gus Adin Arifin melalui tim lawyernya atau tim penasihat hukum. Polda Metro Jaya tidak terkesan lamban, karena dari mulai kejadian hingga hari ini itu kurang lebih sudah hampir 7 bulan. Nah, saya sudah merangkum pokok persoalan ini dari mulai latar belakang, dari mulai dugaan keterlibatan ketua RT dan RW, kemudian latar belakang konflik, kemudian kerugian Gus Adin Arifin. Nah, yang terakhir adalah proses hukum. Oke, kita mulai dari yang pertama. Saya ulangi lagi kenapa ini diulas terus-menerus, dibicarakan terus-menerus, dan bahkan Anda sudah berkesimpulan soal yang diderita Gus Adin Arifin dari perlakuan saudara Bahar bin Smith dan teman-temannya ini hanya omon-omon saja. Omon-omon terus, ngomong terus, nggak jelas, nggak cetok. Sebelum kita bahas 5 hal yang saya katakan di awal tadi, yang itu menjadi garis besar dari persoalan yang diderita oleh Gus Adin Arifin dan keluarganya, coba Anda fokus pada logo di kaos yang saya kenakan ini. Kaos ini cukup adem karena bahannya dari katun yang berkualitas, dan jika Anda berminat cukup klik di tombol keranjang ini dan selamat berbelanja. Oke, kita mulai. 5 hal ini seperti apa pembahasannya. Yang pertama, latar belakang kasus. Pihak terlibat. Dalam hal ini,
Sekali lagi, Gus Adin Arifin adalah yang menjadi korban. Sekali lagi, Gus Adin Arifin adalah yang menjadi korban. Kemudian ada nama Fajarullah sebagai RT, ada nama Yusman Siki sebagai RW, dan ada Bahar bin Semit juga Muhammad Asad Sahab, dan juga didukung oleh 50 orang yang mengaku dari lintas ormas. Berikutnya kejadian. Nah, inilah yang menjadi peristiwa hukum yang merupakan awal bagaimana Gus Adin dan keluarga itu menderita sekali, baik psikis maupun materi. Jadi ini bukan persoalan yang sepele, bukan hanya persoalan yang gampang dan dianggap remeh-temeh begitu aja. Ini merupakan peristiwa hukum, penyerangan, perusakan rumah, persekusi, pencemaran nama baik, fitnah dan penyebaran berita bohong terhadap Gus Adin Arifin pada tanggal 17 Maret 2024 di Kloster Riverton, Perumahan Grand Wisata Kota Bekasi. Berikutnya, dugaan keterlibatan RT dan RW. Peran RT dan RW. Fajarullah yang menjadi RT, kemudian Yusman Siki yang menjadi RW, diduga keras, disangka kuat, bersekongkol dan melakukan pemufakatan jahat dengan Bahar bin Semit, kemudian Muhammad Asad Sahab untuk memfasilitasi penyerangan tersebut. Sekali lagi, RT dan RW ini diduga keras, disangka kuat memfasilitasi penyerangan yang dilakukan oleh Bahar bin Semit, ada Muhammad Asad Sahab, dan didukung oleh 50 orang yang diduga anggota ormas. Entah dari mana, kita juga nggak tahu. Kemudian, kegagalan dalam tugas. Nah, disinilah peran RT RW. Sama saja dengan RT RW di lingkungan Anda. Bagaimana sikapnya ketika Anda mengalami satu kejadian yang itu tiba-tiba? Dan unsurnya adalah kekerasan. Ketua RT Fajarullah dan Ketua RW Yusman Siki gagal mencegah massa masuk ke lingkungan Kloster Riverton. Artinya gerombolan Bahar bin Semit, Muhammad Asad Sahab, dan 50 orang lintas ormas, dan tidak melakukan tindakan untuk menghubungi pihak kepolisian. Nah, ketika Anda mengalami kejadian yang sama, RT RW Anda cuma bengong saja, pelongo-pelongo saja, bagaimana? Coba. Nah, dugaan ini mengarah pada keterlibatan aktif RT dan RW dalam peristiwa tersebut. RT dan RW ini, Fajarullah dan Yusman Siki ini, diduga keras, disangka kuat, aktif dalam keterlibatan penyerangan, perusakan rumah, fitnah, penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh gerombolan Bahar bin Semit, Muhammad Asad Sahab, dan orang-orang yang mengaku lintas ormas itu yang berjumlah 50 orang. Kemudian berikutnya, fitnah. Fajarullah sebagai ketua RT diduga keras, disangka kuat membuat pernyataan fitnah terhadap Adin Arifin, menuduhnya sebagai penipu di depan umum. Yang jelas video-videonya sudah Anda lihat sebelumnya. Masa ketua RT berkelakuan seperti itu? Bukannya mencegah, bukannya menghadang, bukannya menghalau, bukannya telepon polisi ketika ada massa banyak memasuki kediaman Anda. Ini malah Fajarullah teriak-teriak, menyebar fitnah bahwa Gus Adin Arifin adalah pembohong, penipu. Berikutnya, latar belakang konflik. Motif. Fajarullah dan Yusman Siki diduga keras, disangka kuat
menyimpan kebencian terhadap saudara Adin Arifin karena saudara Adin Arifin membantu warga lain yang dipersekusi oleh RT dan RW akibat keterlambatan pembayaran iuran lingkungan atau IPL. Jadi motifnya kenapa menjadi kebencian pribadi RT RW kepada Gus Adin Arifin gara-gara Gus Adin Arifin membantu agar masyarakat di Kloster Riverton ini itu tidak dianiaya secara persekusi maupun punishment oleh RT RW-nya gara-gara terlambat membayar IPL, kurang bayar IPL, dan tidak membayar IPL. Kan tidak bisa ketika Anda di suatu kloster kemudian mungkin terlambat membayar, mungkin belum membayar, mungkin kurang membayar. Kenapa diperlakukan sebagai seseorang yang terlambat membayar cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, sehingga Anda dipersekusi, dikasih punishment? Kan lucu ini. Kemudian persekusi. Warga yang terlambat membayar IPL diperlakukan tidak baik. Sekali lagi, warga yang tidak membayar IPL diperlakukan oleh RT RW-nya tidak baik. Seperti yang saya bilang di awal. Termasuk harus membuka pintu gerbang sendiri, dikucilkan, serta ancaman yang dilakukan oleh pengurus RT RW. Anda lihat VT-nya ini. Ketika ada warga di Kloster Riverton yang kurang membayar IPL, telat membayar IPL, tidak membayar IPL, kenapa diperlakukan seperti itu? Buka pintu, buka tutup pintu sendiri ketika mau keluar dari kloster, kemudian mau masuk juga ke rumahnya sendiri, juga buka tutup pintu sendiri. Padahal di depan itu ada security atau keamanannya. Yaitu tadi, ini sebagai punishment ketika warga di situ terlambat bayar IPL, kurang bayar IPL, dan tidak membayar IPL. Jadi tidak ada kebijaksanaan dari RT dan RW-nya gitu loh. Makanya Gus Adin Arifin membantu warganya bagaimana mencari solusinya. Dan sudah dilakukan oleh Gus Adin Arifin, menghubungi RT RW-nya untuk dikasih kebijaksanaan, jangan dikasih punishment, jangan diancam, jangan diintimidasi ketika ada warga yang kurang bayar IPL, telat bayar IPL, dan tidak membayar IPL. Berikutnya, kerugian yang diderita oleh Gus Adin Arifin. Ini saya bicara berkali-kali ya, supaya Anda jelas. Abaikan orang-orang yang memang punya kepentingan tertentu dan terus membela Balawi. Biarkan saja. Kerugian yang diderita oleh Gus Adin Arifin. Saudara Adin Arifin dirugikan dalam bentuk fitnah yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dari rekan-rekan bisnisnya. Jadi ketika awal terjadi penyerangan, persekusi yang dipimpin oleh Bahar bin Demit ini dengan Muhammad Saab dan gerombolannya itu, Gus Adin Arifin sangat-sangat rugi karena tercemar nama baiknya. Bagaimana tidak, disebar fitnah di media sosial, membohongi masyarakat. Padahal secara hukum, mana buktinya kalau Gus Adin Arifin ini sebagai penipu? Bahar bin Smith pun tidak sanggup dan tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang sudah masuk menjadi pelaporan kepolisian. Jadi yang bacot siapa? Yang ngoceh terus siapa di sini? Dan sementara sampai hari ini Bahar bin Smith juga diem-diem saja. Dari awal disomasi, dilaporkan, sampai akhirnya ajudannya sudah dipanggil sebagai saksi terlapor, kemudian Muhammad Asad Saab juga sebagai terlapor. Mana suaramu, Bahar bin Smith? Kemudian yang kelima, proses hukum. Laporan sudah diajukan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP-B-4433
garing Romawi 8 garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya pada 1 Agustus 2024 yang lalu. Dan jelas Anda sudah melihat video sebelumnya bahwa sudah terjadi konferensi pers dari lembaga bantuan hukum atau advokat atau lawyernya Gus Adnan Arifin yang sudah menyatakan bahwa Ajudan Bahar bin Smith sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor. Kemudian Muhammad Asad Shahab yang diklaim sebagai saudaranya Bahar bin Smith juga sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya sebagai terlapor. Dua orang yang terlibat dalam persekusi atau penyerangan ke rumah Gus Adnan Arifin sudah dipanggil. Ajudannya Bahar bin Smith sebagai saksi terlapor, Muhammad Asad Shahab sebagai rekan Bahar bin Smith sudah dipanggil sebagai terlapor. Terus bagaimana? RT-nya, RW-nya, dan yang mengerucut di sini adalah Bahar bin Smith. Ini konten khusus dibuat agar Polda Metro Jaya yang sudah menerima sekian laporan dari tim lawyernya Gus Adnan Arifin tidak terkesan lamban dalam menangani kasus ini supaya cepat. Tentu saja seperti yang netizen harapkan. Ekspektasi netizen adalah Bahar bin Smith nyungsep di penjara.